Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat datang kita di kuliah yang perdana mengenai manajemen perawatan. Ya, jumpa lagi kita setelah berapa lama tidak bertemu lagi. Malam ini kita akan bahas kuliah tentang perawatan atau maintenance. Kita lihat bahannya kuliah kita malam ini. Oke, sudah nampak ini di layar kalian? Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi kita bicara mengenai perawatan, ya. Kalau kita bicara mengenai perawatan, barangkali apa namanya terpikir kita sesuatu yang sering menjadi perhatian kita, misalnya perawatan muka, perawatan rambut, perawatan tubuh. Bukan hal itu ya. Jadi yang dirawat di sini adalah mengenai fasilitas ya. Kalau kita bicara manajemen perawatan, bukan perawatan tubuh ya atau perawatan yang lain, tapi perawatan fasilitas. Fasilitas produksi, fasilitas satu apa namanya pabrik ataupun fasilitas suatu alat-alat yang digunakan, misalnya fasilitas perawatan untuk pesawat terbang, fasilitas perawatan kapal laut dan sebagainya. Jadi ini adalah bicara mengenai sesuatu yang besar ya, mengenai perawatan ataupun maintenance. Kita lihat slide berikutnya ya. Ini adalah gambar apa nih? Ini adalah gambar pesawat terbang yang mendarat ya ataupun yang akan terbang. Bisa saja ini akan mendarat ataupun akan terbang. Nah, dalam perawatan satu fasilitas contohnya pesawat terbang, tujuan dari satu manajemen perawatan pesawat terbang itu sederhana, ya, sangat sederhana, yaitu bagaimana memastikan pesawat itu bisa mendarat dengan selamat atau bisa terbang dengan selamat. Itu tujuan pokok dari maintenance dari pesawat terbang, ya, tujuan pokok. Jadi dalam satu manajemen perawatan selalu kita harus ingat tujuan pokoknya itu apa? Main objektif dari perusahaan tersebut apa, atau main objektif dari organisasi tersebut apa. Kalau kita bicara pesawat terbang, maka main objektifnya adalah bagaimana supaya pesawat itu bisa terbang dengan selamat dan tentu saja bisa mendarat pula dengan selamat. Oke, nah ini main objektif ya. Objektif kedua ya tentu saja bagaimana mengcreate keuntungan setelah main objektif itu terpenuhi. Jadi jangan sampai kita akan berpikir akan mendapat keuntungan suatu perusahaan atau suatu organisasi tersebut kalau main objektif tidak terpenuhi. Contohnya tadi pesawat terbang atau maskapai penerbangan, main objektif adalah mendaratkan pesawat atau menerbangkan pesawat dengan selamat. Ini harus dicapai terlebih dahulu, baru tujuan kedua adalah bagaimana memperoleh keuntungan. Oke, itu kan kita apa namanya istilahnya itu main idea kita ya dalam manajemen perawatan. Oke, apa saja yang bisa dirawat atau dikonotasikan perlu dirawat? Contohnya ini apa nih? Jalan ataupun jalan tol. Ya, jalan tol ini perlu dirawat supaya pengendara atau pengguna jalan tol bisa berkendara dengan selamat. Nah, itu main objektifnya. Bagaimana pengendara bisa selamat. Ya, objektif kedua adalah bagaimana pengelola jalan tol itu untung. Nah, itu yang perlu dicamkan ya. Kemudian ini ada fasilitas apa nih? Fasilitas pelabuhan, bongkar muat di pelabuhan. Main objektifnya adalah membongkar muat kontainer dengan selamat dengan waktu yang ditentukan. Itu tujuan utama kita. Kemudian ini adalah sekolah. Nah, ini gedung sekolah lah misalnya nih. Ini tidak terawat sama sekali, ya kan? Jadi kembali lagi mengenai apa ini keselamatan juga.
Kalau misalnya gedung sekolah ini tidak terawat atau tidak bisa dimaintain dengan bagus, kemungkinan murid-muridnya bisa mengalami sesuatu yang istilahnya kecelakaan lah, platformnya jatuh kah ataupun gedungnya runtuh dan sebagainya. Begitu juga misalnya ini ada mobil atau taksi lah. Jadi tujuan mobil taksi atau mobil kita lah sendiri dirawat supaya mobil itu bisa berjalan dengan apa namanya lancar. Tujuan utama maintenance dari mobil. Kemudian tujuan dari maintenance mesin misalnya, ini mesin di pabrik. Tujuan utamanya adalah apa? Dengan logika yang sama adalah untuk memastikan mesin ini beroperasi dengan baik. Kalau sudah beroperasi dengan baik, baru kita berpikir bagaimana mengcreate keuntungan setelah itu. Oke? Jadi dicamkan dulu apa tujuan pokok dari organisasi tersebut, baru setelah itu beralih ke keuntungan, efisiensi, dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita bicara perlukah maintenance itu, ya, kalau kita bicara perlu ya sangat perlu ya. Ini contoh adalah maintenance di pabrik elektronik di Muka Kuning sana ya, manufacturing. Dia menggunakan tanda-tanda merah, kuning, hijau, putih ya sebagai indikasi bahwa mesin itu beroperasi dengan baik atau tidak. Kalau merah berarti ada masalah, ya kan? Perlukah maintenance? Nah, secara garis besar, eh, maintenance itu merupakan bagian penting dari suatu organisasi. Begitu juga contohnya tubuh kita juga perlu maintenance, ya kan? Supaya apa? Maintenance itu supaya bisa menjalankan organisasi sesuai dengan target tujuan organisasi tersebut. Contohnya pembangkit listrik, ya. Apakah perlu maintenance? Ya perlu. Tujuannya apa? Supaya pasokan listrik di Batam ini terjamin. Makanya perlu di maintenance supaya mesin-mesin pembangkit listrik itu beroperasi dengan lancar sehingga tidak ada pemadaman ataupun kekurangan listrik. Begitu juga tadi pesawat terbang perlu di maintain supaya apa? Supaya bisa mendarat, bisa terbang dengan selamat. Begitu juga pabrik. Kenapa perlu di maintain pabrik-pabrik mesin-mesinnya supaya bisa beroperasi dengan lancar. Nah, setelah objektif-objektif itu terpenuhi, baru kita bicara mengenai keuntungan. Oke, jadi jangan harap beruntung dulu kalau maintenance-nya itu tidak sesuai dengan objektif perusahaan. Nah, ini aturan kelas kita. Saya harap eh, kalian bisa mengikuti, bisa kalian baca. Yang penting yang saya ingatkan, semua tugas harus dikerjakan dengan baik. Ya, itu adalah kewajiban. Tugas kelompok dikerjakan secara tim tapi dikumpulkan sendiri-sendiri. Tidak boleh dikirim oleh orang lain ke email yang sudah sering kita buat ya. Di sini tidak ada ya. Nanti ke email saya ya. Kemudian penilaian kita ada project, ada UTS UAS dan juga ada tugas ya. Sini project proporsinya sampai 40%. Ya. Oke, ini saya harap bisa diikutin ya. Nah, ini ada tugas pertama. Ya, saya ini tugas pertama, tugas masing-masing, tugas individual ya. Kalian buat isi, ini kalian tulis dalam tulis tangan ya. Jadi tidak tadi saya sudah berikan mengenai yang nomor 4 target-target apa objektif dari suatu perusahaan pesawat terbang itu maintenance-nya pasti target utamanya gitu ya. Dari industri makanan target utamanya apa? Target dari industri elektronika apa? Transportasi laut dan industri vaksin. Ya, ingat ya, target utama, objektifnya ya dari maintenance untuk misalnya industri transportasi laut. Secara gampangnya kita katakan supaya kapalnya tidak tenggelam, ya kan? Supaya kapalnya tidak rusak, bisa berlayar pada tepat waktu. Wah, itu adalah target dari industri transportasi laut. Nah, ini kalian buat isi dengan tulisan tangan, ada 4 soal dikirim ke sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah buku referensi kita, sudah saya berikan di grup ya, mengenai maintenance management engineering ya.
Jadi ini buku yang cukup menarik, ya, bagus. Jadi kalian bisa mencicil-cicil untuk membaca dan memahaminya, ya. Dan ini dalam bahasa Inggris semua, jadi saya harap bisa kalian sesuaikan. Oke, kemampuan bahasa Inggrisnya diperbaikin, ya. Oke, kita lihat kuliah kita, ya. Jadi untuk bersaing, ya, suatu industri itu baik secara nasional ataupun internasional, tidak bisa tidak kita harus melihat sistem dan peralatan produksi harus dapat beroperasi di tingkat yang tidak terpikirkan berapa puluh tahun yang lalu, ya. Jadi tidak hanya misalnya sekedar jalan, ya. Jadi setelah tujuan pokok tadi tercapai, ya, ini adalah tujuan dari industri untuk terus berpacu. Tadi tujuan pokoknya adalah ini ada tujuan nol. Sini ada tujuan nol. Nah itu Pak, kalau industri pesawat terbang bisa terbang dengan selamat, mendarat dengan selamat. Industri pembangkit tenaga listrik bisa menjalankan atau memproduksi listrik secara terus-menerus. Nah, baru setelah itu tujuan ke satu, kedua, dan ketiga. Pertama, mereka meningkatkan kualitas produk, mengurangi waktu proses, meningkatkan efektivitas operation, ya. Sehingga ini ujung-ujungnya apa? Kalau kita bicara teknik industri, ujung-ujungnya peran kita itu adalah membuat satu keuntungan dalam suatu organisasi atau satu perusahaan, ya. Tapi ingat, dalam maintenance tujuan pokok harus terpenuhi dulu. Baru kita bisa meningkatkan kualitas, mengurangi waktu proses dan sebagainya, ya. Dan ini persaingan sangat ketat di lingkungan industri sekarang, sehingga kita dituntut untuk memelihara maintenance yang berkinerja tinggi, ya. Maintenance diperlukan, ya, untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini tujuan, ingat ya, ini tujuan nolnya tadi, tadi adalah harus ada dulu sebelum tujuan satu 2 3 ini dibuat. Kemudian sambil berjalan kita bisa mengurangi biaya modal, operasi, dan support, ya. Jadi ini maintenance itu terkait dengan biaya-biaya, tetapi sebenarnya maintenance itu adalah satu organisasi yang membuat perusahaan itu berjalan, ya. Kemudian strategi maintenance harus diselaraskan dengan logistik dan produksi, ya. Ingat, misalnya kita di pabrik, maka maintenance tugas pokoknya adalah memastikan production itu berjalan dengan lancar sesuai dengan plan. Jadi maintenance di pabrik atau maintenance untuk mesin-mesin pabrik bukan memastikan mesin itu licin atau mengkilap, tetapi memastikan pabrik itu berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional. Ini harus dalam mindset kita sebagai seorang maintenance manager atau maintenance eksekutif, ya. Dan maintenance menjadi bagian yang multidisiplin, ya. Jadi maintenance itu bertanggung jawab terhadap produksi nanti, terhadap quality, terhadap safety, terhadap macam-macam, ya. Jadi itu adalah bagian dari pekerjaan maintenance, ya. Mesin yang bagus di maintain kemungkinan safety-nya bagus, ya. Mesin yang bagus di maintain maka kualitas produk jadi lebih bagus. Mesin yang bagus di maintain maka kemungkinan besar operasi atau produksi bisa berjalan dengan lancar. Kalau tidak bagus, ini tidak tercapai semua, ya. Ini sangat penting kalian pahamin, ya. Nah, untuk menjalankan itu kita perlu namanya organisasi maintenance, ya. Kenapa perlu organisasi? Ya, karena banyak yang diatur, ya. Yang diatur adalah sumber daya. Maintenance itu perlu orang, teknisi, perlu bahan, perlu engineer, perlu teknologi dan berbagai macam, ya, strategi, ya. Jadi organisasi ini perlu karena sumber daya kita itu limited, ya. Kemudian organisasi maintenance ini eh, perlu tugas tugas, alur kerja, pelaporan, komunikasi yang memastikan maintenance itu mensupport organisasi dengan baik. Contoh sederhana misalnya, ya, mesin diperlukan dalam waktu untuk hidup dalam 4 jam lagi. Maka organisasi atau maintenance organisasi harus memastikan itu bisa tercapai.
dan itu harus dikomunikasikan dengan bagian produksi. Ya, jadi prioritas mesin mana yang perlu dipakai itu adalah arahan dari produksi. Sehingga maintenance perlu berpikir bagaimana memenuhi permintaan dari production. Jadi maintenance tidak boleh bergerak sendiri sesuka dia, yang penting mesin bagus. Yang penting sebenarnya bukan mesin yang bagus, tetapi mesin yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ada 10 mesin, 5 mesin yang perlu dipakai, ya kan? Yang 5 lagi barangkali besok-besok. Maka si bagian maintenance fokus ke 5 yang mau dipakai tadi, bukan ke mesin-mesin yang lain, ya. Sehingga mereka betul-betul menghasilkan produksi yang sesuai dengan rencana. Nah, berikutnya mengenai cost. Maintenance ini kalau dilihat memakan biaya yang besar, ya, signifikan, ya. Jadi dalam statistik maintenance cost itu dalam manufacturing, ya, maintenance cost itu sampai 2 sampai 10% dari keuntungan perusahaan, ya. Dan untuk industri transport contohnya kayak Lion Air, Citylink ataupun apa namanya Jet Air dan segala macam itu bisa mencapai 24% dari keuntungan diambil untuk maintenance. Jadi kalau contohnya Lion Air itu untung 100 miliar, maka 24 miliar itu dikembalikan untuk maintenance. Ya, begitu besarnya eh, persentase dari eh, maintenance tadi. Nah, kalau kita bagi-bagi biaya maintenance itu kemana saja sih? Ini ada pembagiannya, ada maintenance yang terjadwal itu sampai 60%, yang tidak terjadwal 3%, untuk pekerja atau teknisi sampai 30%, untuk tenaga kerja tidak langsung ya ada 9%. Consumable seperti oli segala macam itu yang diganti-ganti itu sampai 10%. Alat-alat yang lain itu 4%. Nah, ini adalah pembagian biaya dari maintenance secara keseluruhan, ya. Jadi dalam pemikiran kita yang harus kita camkan, maintenance itu terkait dengan cost yang tinggi, maka perlu di-maintain dengan baik bagaimana cost yang tadi kita keluarkan itu worth it atau bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Ya, sudah tahu mesin itu apa pesawat terbang itu biaya maintenance-nya mahal, pastikan pesawat itu terbang dengan selamat. Jangan sampai biaya maintenance-nya mahal, tetapi pesawatnya tidak bisa terbang. Nah, ini kan kerugian yang berlipat-lipat, ya kan? Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian faktor-faktor eh, dari organisasi maintenance. Jadi maintenance itu berbagai macam bentuk organisasinya atau berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, tergantung kepada model bisnisnya. Contohnya kalau model bisnisnya itu high tech, contohnya industri IC atau industri teknologi canggih, itu berbeda barangkali dengan bisnis yang bersifatnya tenaga kerja yang banyak, ya. Contohnya apa? Industri rokok, industri apa, padat karya itu berbeda tentunya dengan high tech. Atau juga yang bersifat production, contohnya membuat produk, atau service, contohnya penerbangan. Nah, ini berbeda-beda tentu tipe bisnisnya dan juga berbeda-beda model maintenance-nya, ya. Kemudian yang kedua objektif, ya, seperti saya katakan, objektif dari satu proses maintenance adalah mensupport organisasi. Jadi tidak ada gunanya misalnya kita maintenance di satu perusahaan manufaktur, tapi tidak tercermin hasilnya itu dalam production yang apa namanya lancar ataupun banyak kendala di production, tetapi biayanya tetap tinggi. Ya, ini tidak sesuai, ya. Jadi objektifnya bisa mengenai profit, bisa meningkatkan pasar atau hal yang lain. Tetapi yang saya pentingkan tadi, main objektifnya adalah sesuai dengan sifat dari perusahaan tersebut. Contohnya tadi industri penerbangan, main objektif adalah menerbangkan pesawat dengan selamat dan mendarat juga dengan selamat. Industri taksi, ya, memastikan mobil itu jalan
dengan kondisi yang baik sehingga selamat, sehingga nyaman. Nah, itu barangkali tujuan dari mobil taksi. Ya. Kemudian berikutnya adalah ukuran organisasi. Makin besar ukuran organisasi, maka makin besar juga ukuran maintenance-nya. Kemudian budaya organisasi, nah, ini perlu dibangun, perlu ditekankan bahwa maintenance itu adalah supporting organisasi. Dia bukan organisasi yang berdiri sendiri tanpa tujuan. Jadi maintenance bertujuan adalah mensupport organisasi atau mensupport production atau mensupport tujuan besar perusahaan. Kemudian untuk mudahnya, maka di maintenance organisasi harus ada rank responsibility. Jangan sampai tidak jelas siapa yang bertanggung jawab sehingga kebutuhan organisasi itu terabaikan. Ya, ini faktor-faktor dari organisasi maintenance. Ya. Nah, perlu saya ingatkan lagi bahwa harus sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ya, harus sejalan dengan kebutuhan organisasi. Setelah itu baru bisa memaksimalkan untung, meningkatkan pelayanan, meminimalkan biaya, lingkungan yang aman, mengembangkan sumber daya. Tujuan 1, 2, 3, 4, 5 ini setelah apa? Setelah tujuan perusahaan itu terpenuhi. Ya, contohnya listrik. Ya, kalau listrik itu tujuan utamanya adalah listrik yang tidak mati-mati selama 24 jam, terpenuhin, baru kita bisa bicara untung. Tapi kalau listrik kita itu eh, satu hari itu 1 kali mati, 1 jam mati sehari, itu tidak bisa kita bicara untung, ya. Tidak bisa bicara keuntungan kalau kalau apa namanya tujuan utama kita itu tidak tercapai. Kalau pesawatnya sering kecelakaan, tidak bisa kita memaksimalkan keuntungan, ya kan? Misalnya mobil taksi kita sering ngadat, jangan bicara tingkat kualitas pelayanan, ya kan? Kalau mesin-mesin di pabrik itu sering macet sehingga orang berhenti bekerja, jangan harap kita bisa memaksimalkan keuntungan. Jadi pertama harus sejalan dengan ketujuan organisasi dulu. Nah, ini tujuan dari maintenance objektif. Nah, untuk yang spesifik, setelah semua itu berjalan, maka tujuan berikutnya adalah menjaga aset atau kondisi fasilitas dengan baik. Contohnya pesawat rawat dengan baik, mesin-mesin pembangkit listrik beroperasi dengan perawatan yang baik, kemudian mesin-mesin pabrik namanya, di muka kuning, ya kondisinya baik. Ini semuanya dikatakan menjaga aset. Kemudian melakukan kegiatan preventif, prediktif, korektif, bongkar muat, bongkar habis, overhaul, modifikasi dan lain-lain. Ini bagian dari maintenance, ya. Kemudian yang berikutnya menghemat. Nah, ini menghemat dan mengontrol suku cadang. Kemudian commission pabrik baru. Maksudnya commission pabrik baru ini membuka pabrik baru atau mengembangkan pabrik baru. Commissionnya maksudnya commissioning, ya, untuk melakukan apa namanya penilaian untuk melepas atau memulai pabrik baru. Kemudian mengoperasikan utilitas menghemat energi. Ini spesifiknya lah, ya. Tadi itu kalau tadi itu adalah main-nya, sekarang ini spesifiknya, ya. Nah, kalau main-nya tidak tercapai, maka spesifik ini adalah salah satu cara untuk mencapai ini tadi, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, berikutnya kita lihat apa namanya tabel ini ataupun gambar ini, ya. Jadi seperti organisasi yang lain, maka maintenance ini harus dipicu atau ditentukan oleh satu leader atau pemimpin yang baik dalam planning, organization, implementing, dan controlling. Ini bagian yang khas untuk organisasi lah, ya. Tapi secara umum ini bisa dipakai untuk maintenance juga. Nah, untuk membangun organisasi maintenance yang bagus, ya, yang berjalan dengan baik, kita harus berpikir mengenai capacity. Jadi kalau misalnya pesawat terbang kita itu ada 100,
Maka kita harus berpikir bagaimana menjalankan maintenance untuk 100 pesawat. Kalau misalnya pesawat kita tuh cuma 10, tentu cara berpikirnya berbeda dengan memikirkan maintenance untuk 100. Ya, jadi kita bicara apa? Capacity. Ya. Kemudian misalnya eh, industri kita tuh apa namanya ter, tersebar di beberapa tempat. Apakah kita perlu sentralisasi atau desentralisasi? Kemudian perlukah kita melakukan perawatan sendiri atau in-house atau kita kontrakkan atau subkonkan atau outsourcing? Nah, ini adalah salah satu cara kita berpikir bagaimana organisasi maintenance itu dijalankan. Pertama, kapasitasnya seperti apa, kemudian ke sentralisasi atau desentralisasi, dan dikerjakan sendiri atau kita gunakan kontraktor. Ya. Ini bergantung kepada jenis industrinya dan jenis apa namanya besar kecil dari perusahaannya. Ini berbicara mengenai planning. Kalau kita bicara planning akan berikutnya berbicara mengenai berapa banyak manusia yang harus terlibat. Seperti craftsman atau teknisi, administrasi, equipment, tool, ruangan, dan sebagainya. Kita bicara planning, kita bicara kapasitas, maka kita bicara kemampuan memenuhi kapasitas tersebut. Ya. Jangan sampai kapasitas kita terlalu besar sehingga pemborosan, atau kapasitasnya terlalu kecil sehingga terjadi kekurangan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Jadi secukupnya. Jadi ini kita bicara apa namanya worth it capacity, ya. Jangan sampai pemborosan terjadi, misalnya teknisinya kebanyakan atau teknisinya kurang banyak, malah kekurangan. Ya. Kemudian bicara sentralisasi, desentralisasi. Jadi kita bicara sentralisasi itu barangkali untuk yang bisa lebih flexibility, ya. Misalnya industri perawatan pesawat di Batam itu kan sentralisasi. Jadi kalau pesawat yang rusak, airline itu apa tadi? Lion Air itu mengirim pesawatnya ke Batam. Karena di Batam ada namanya pusat perawatan Lion Air. Itu sentralisasi. Barangkali lebih hemat daripada dia setiap tempat menjadi tempat perawatan. Jadi lebih lebih efisien, ya, lebih mudah dibuat pekerjaan yang apa namanya besar dan lebih apa namanya efisien, ya. Nah, itu sesuai kalau dia pesawat terbang. Kalau misalnya selain itu apakah sesuai? Nah, kita perlu lihat lagi, ya. Kekurangannya apa? Ya, kekurangannya para pekerja atau teknisinya itu tidak bisa apa namanya bekerja untuk banyak tempat. Kalau dari tempat itu saja, nggak bisa kita bawa-bawa, misalnya, oh ini dibawa teknisinya ke Jakarta kah, atau ke Medan kah. Jadi orangnya atau peralatannya itu hanya diperuntukkan itu tempat itu saja. Ya. Kemudian supervisi barangkali jadi eh, kurang. Kemudian kurang spesialisasi, ya. Kemudian banyak cost karena kita perlu melakukan pemindahan satu barang rusak ke tempat tersebut. Tapi kalau untuk pesawat terbang barangkali costnya nggak tidak begitu karena otomatis pesawat itu bisa dipindah-pindahkan. Tetapi kalau mesin yang diam, kemudian kita lakukan sentralisasi barangkali mahal, ya, untuk memindahkan mesin-mesin yang tidak bergerak. Nah, ini kalian nanti akan lihat sendiri, ya, secara detail keuntungan dan kerugian untuk sentralisasi dan desentralisasi. Ini bahasa Indonesianya, ya. Kemudian mengenai pekerjaan yang dilakukan sendiri atau in-house atau di subkonkan atau outsourcing. Contohnya peralatan-peralatan yang mahal, yang rumit-rumit itu bisa kita outsourcing. Karena kalau dikerjakan in-house sekarang barangkali mahal. Nah, ini tergantung dari sumber dana, ya. Kemudian kemampuan kita melakukan pemeliharaan. Misalnya teknisi kita belum canggih, kita bisa panggil teknisi yang kita sewa barangkali 1 hari atau 2 hari. Begitu juga biaya.
Biayanya itu jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian yang keempat, kerahasiaan organisasi. Nah, ini barangkali kalau udah banyak rahasianya ya kita buat in-house. Ya. Kemudian dampak jangka panjang. Kalau misalnya dampak jangka panjang untuk keahlian, kita gunakan in-house yang kita training adalah orang kita sendiri. Nah, ini bisa untuk jangka panjang. Atau dengan perjanjian khusus untuk pabrikan atau badan pengatur yang menentukan spesifikasi. Jadi ini sesuai apakah ini dari pihak yang mempunyai barang ataupun dari pihak pemerintah, hal ini tergantung ya. Jadi in-house dan outsourcing ini tidak sesederhana kita, oh ini kita subkonkan saja. Jadi harus ada pemikiran-pemikiran yang berikut ini ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai change management. Ya, perlu diingat tadi bahwa maintenance ini tugas pokoknya adalah mendukung pekerjaan organisasi atau produksi. Maka ada kemungkinan perubahan-perubahan yang mengarahkan kepada eh, apa namanya, apakah sudah tercapai kebutuhan atau keinginan dari pihak produksi ya atau pihak operation. Pertama, kita harus ada perubahan jika tidak ada ketidakpuasan dalam kinerja pemeliharaan atau manajemen pabrik. Kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab. Kalau misalnya tidak ada tanggung jawab, sehingga tidak ada yang bisa mengambil alih apakah produksi bisa dijalankan dengan dukungan maintenance yang baik ya. Kemudian keinginan untuk meminimalkan biaya produksi ya. Biaya produksi juga bergantung kepada maintenance juga ya. Sehingga kalau maintenance itu sering rusak, otomatis produksi biayanya jadi tinggi ya kan. Kemudian yang keempat yang sering terjadi, banyak manajer pabrik frustasi karena pemeliharaan berjalan lambat. Setiap pekerjaan membutuhkan waktu berlebihan. Orang-orang pemeliharaan gagal memahami bisnis dan tidak menjadi bagian dari tim. Nah, ini kegagalan mengakibatkan desentralisasi atau distribusi sumber daya pemeliharaan antar unit produksi. Ya, ini banyak pabrik-pabrik yang frustasi dengan maintenance-nya. Karena apa? Maintenance-nya tidak bekerja sesuai dengan kepentingan perusahaan. Dinyatakan sebagai maintenance yang gagal. Misalnya ada mesin rusak, mesin itu tidak diperbaiki dengan segera, tapi mereka sibuk memperbaiki mesin yang sebetulnya tidak perlu dipakai. Jadi mereka tidak punya jadwal yang istilahnya untuk mensupport perusahaan atau mensupport organisasi atau produksi, tapi sibuk dengan jadwal sendiri. Nah, ini bahaya. Atau kelima, biaya pemeliharaan meningkat, tetapi pekerjaan ataupun hasilnya tidak tercapai. Ya, sehingga manajemen akan mempertanyakan ini mana output kalian. Mesin pada rusak, tapi biaya perawatan tetap tinggi. Nah, ini perlu dilakukan namanya perubahan manajemen. Ya, ini yang perlu kalian lihat nanti kalau kalian nanti sebagai manajer perawatan. Ya, kalian harus menilai apakah saya itu sudah mendukung organisasi atau tidak. Oke, berikutnya kita lihat kriteria to assess organisasi effectiveness. Ya, ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini juga organisasinya, ini desentralisasi. Ya, berikutnya adalah dalam maintenance itu ada namanya material dan spare part management. Ini penting ya, jangan sampai spare part tidak ada sehingga mesin tidak bisa diperbaiki. Ya, ini perlu di maintain dengan baik. Oke, yang lain mengenai organisasi maintenance adalah mengenai authority dan reporting, kemudian leadership dan supervisi, kemudian insentif nih. Kan maintenance ini kan bekerja kadang lewat waktu dan sebagainya. Kemudian mesin-mesin juga selalu berkembang, maka perlu edukasi dan training. Kemudian hubungan dengan masalah buruh. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau maintenance ini mogok, maka pabrik itu akan berhenti. Ya, jadi hubungan antara manajemen dan hubungan apa namanya industri. Ya, ini sering menjadi eh, kunci bagaimana maintenance itu bisa mengendalikan perusahaan. Misalnya para teknisinya mogok kerja,
maka berhentilah semuanya. Ya, ini yang penting juga dibicarakan dalam maintenance organization. Oke, selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya untuk bahan kuliah pertama ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.